Hai Miss, saya Marsha dari Secondary 3. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik terhadap pencegahan penyakit. So, let's start. Oke, jadi sebelum masuk ke topik utama kita, yang pertama kita harus tahu adalah mengenai hakikat aktivitas fisik. Jadi, apakah aktivitas fisik itu? Apakah aktivitas fisik sama dengan olahraga? Jadi menurut Dr. Andi Kurniawan, SPKO, spesialis kedokteran olahraga, beliau mengatakan bahwa aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang diakibatkan oleh otot-otot tubuh dan menghasilkan pengeluaran tenaga dan energi atau biasa disebut pembakaran kalori. Sedangkan olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan-gerakan tubuh yang secara berulang-ulang dan dilakukan untuk meningkatkan kebugaran kesehatan jasmani. Nah, jadi jika aktivitas fisik tersebut tidak dilakukan secara terstruktur atau secara teratur, itu bukan disebut sebagai olahraga. Karena aktivitas fisik ini sangat penting bagi kesehatan fisik, mental, serta kualitas hidup seseorang agar tetap sehat dan bugar dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Nah, poin yang kedua adalah jenis-jenis aktivitas fisik. Menurut Dr. Andi Kurniawan, ada 3 jenis aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini dibagi menjadi tingkatan yang berbeda-beda. Yang pertama adalah aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ringan memerlukan tenaga serta dapat menyebabkan perubahan pernapasan dan ketahanan tubuh atau stamina. Dalam melakukan aktivitas ini, kita masih dapat berbicara atau bahkan kita masih bisa bernyanyi. Sebaiknya aktivitas ini dilakukan selama 30 menit, 4-7 hari per minggu. Contohnya seperti berjalan kaki, lari ringan, dan berenang. Lalu jenis yang kedua adalah aktivitas fisik sedang. Aktivitas fisik sedang memerlukan tenaga yang lebih intens dan berulang-ulang, serta gerakan otot yang berirama dan memiliki flexibility. Nah, olahraga ini atau aktivitas fisik ini juga dilakukan selama 30 menit 4-7 hari per minggu. Bedanya, aktivitas fisik sedang dia lebih ada sedikit menguras keringat serta napas kita menjadi lebih cepat. Contohnya peregangan, yoga atau senam tai chi, dan mengepal lantai. Lalu yang terakhir adalah aktivitas fisik berat. Nah, aktivitas fisik berat ini sudah mulai berhubungan dengan olahraga. Nah, oleh karena itu dia membutuhkan tenaga otot yang lebih besar dan lebih kuat dan juga dapat mengakibatkan keringat yang banyak serta mungkin kehabisan napas. Nah, olahraga ini sebaiknya dilakukan selama 30 menit juga 2-4 hari per minggu. Contohnya seperti push up, angkat beban atau berat, dan naik turun tangga. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas fisik. Yang pertama adalah umur. Aktivitas fisik pada remaja sampai dewasa akan meningkat maksimalnya sampai usia 25 hingga 30 tahun. Di usia ini akan terjadi penurunan kapasitas fungsional tubuh secara menyeluruh dari 0,8 sampai 1% per tahunnya. Dengan melakukan aktivitas fisik, penurunan ini akan lebih cepat turun jika dilakukan secara rutin. Yang kedua adalah jenis kelamin. Pada umumnya, kegiatan aktivitas fisik setelah pubertas pada laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Namun, nilai yang lebih besar dimiliki oleh laki-laki setelah mengalami pubertas. Lalu yang ketiga adalah pola makan. Pola makan menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi aktivitas fisik. Apabila makanan yang dikonsumsi dalam porsi yang besar dan jumlah yang banyak, maka itu akan sangat mempengaruhi aktivitas fisik karena akan lebih sulit bagi tubuh untuk melakukannya dengan kondisi yang sedikit gemuk atau bisa dibilang obesitas, dan juga tubuh akan lebih cepat letih ketika melakukan aktivitas yang berat seperti olahraga. Lalu yang keempat dan yang terakhir adalah kelainan atau penyakit pada tubuh. Penyakit atau kelainan pada tubuh ini juga mempengaruhi aktivitas fisik.
seperti pada penderita kekurangan sel darah merah. Penderitanya tidak bisa melakukan aktivitas fisik yang berat karena akan berakibat fatal bagi penderita tersebut. Sekarang yang akan kita bahas adalah hakikat pencegahan penyakit. Yang pertama kita harus tahu adalah pengertian pencegahan penyakit. Masalah sehat atau sakit seseorang merupakan proses yang berhubungan dengan kemampuan atau ketidakmampuan manusia beradaptasi dengan lingkungannya secara baik. Oleh karena itu, adanya sebuah pencegahan penyakit. Pencegah penyakit adalah upaya mengarahkan sejumlah kegiatan untuk melindungi seseorang dari ancaman kesehatan potensial, atau biasa juga diartikan sebagai upaya mengekang perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari ancaman-ancaman yang lebih berbahaya. Macam-macam pencegahan penyakit. Pencegahan adalah sebuah tindakan yang diambil sebelum sebuah kejadian terjadi. Pencegahan penyakit dibagi menjadi 4 tingkatan. Yang pertama adalah pencegahan tingkat dasar, yaitu usaha mencegah terjadinya risiko atau mempertahankan keadaan risiko rendah dalam masyarakat terhadap penyakit secara umum. Tujuannya adalah menghindari terbentuknya pola hidup yang dapat meningkatkan risiko timbulnya penyakit. Contohnya seperti adanya larangan merokok di wilayah-wilayah tertentu. Lalu yang kedua adalah pencegahan tingkat pertama. Pencegahan tingkat pertama adalah suatu usaha pencegahan penyakit melalui usaha mengatasi atau mengontrol faktor-faktor risiko dengan sasaran utamanya orang sehat melalui usaha peningkatan derajat kesehatan. Contohnya seperti penggunaan alat kontrasepsi untuk menghindari penyakit HIV. Pencegahan penyakit tingkat pertama atau primer dibagi menjadi 2, yaitu peningkatan derajat dengan maksud meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat secara optimal. Dan yang kedua, perlindungan khusus yang bermaksud meningkatkan daya tahan maupun untuk mengurangi risiko terkena suatu penyakit. Yang ketiga adalah pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder merupakan suatu bentuk pencegahan yang dimana sasaran utamanya adalah orang-orang yang baru saja terkena suatu penyakit atau yang terancam akan terkena penyakit melalui diagnosis dini. Contohnya seperti kegiatan screening pada penderita kanker serviks. Dan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Pencegahan tersier adalah pencegahan yang sasaran utamanya adalah penderita penyakit tertentu dalam usaha mencegah bertambah beratnya penyakit atau mencegah terjadinya cacat. Contohnya seperti rehabilitas kepada penderita-penderita stroke dan penyakit lainnya. Aktivitas fisik yang teratur dapat membantu mengurangi risiko dari terkena penyakit dan meningkatkan kondisi kesehatan serta kualitas hidup. Berikut beberapa manfaat kesehatan dari seringnya berolahraga. Yang pertama adalah mengurangi risiko kematian dini, terutama akibat penyakit jantung. Lalu mengurangi risiko timbulnya diabetes, tekanan darah tinggi, dan juga kanker. Lalu membantu mengurangi tekanan darah tinggi pada penderita tekanan darah tinggi. Lalu mengurangi rasa depresi dan kecemasan, membantu mengendalikan berat badan, membantu membangun dan memelihara tulang, otot, dan sendi yang baik, dan membantu orang-orang tua menjadi lebih kuat dan dapat bergerak secara leluasa, dan yang terakhir mendukung kesehatan psikologis. Olahraga sangat penting bagi semua kalangan, mau anak-anak sampai orang tua. Olahraga dapat membantu mencegah kondisi yang berkepanjangan. Berikut adalah manfaat olahraga bagi kesehatan tubuh. Yang pertama adalah manfaat olahraga bagi kesehatan jantung. Olahraga dapat mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Lalu yang kedua, olahraga dapat membantu mengurangi risiko tekanan darah tinggi. Karena pada umumnya orang dengan tekanan darah tinggi akan lebih rentan terkena penyakit stroke. Dan yang ketiga, olahraga dapat membantu meningkatkan keseimbangan kolesterol. Yang kedua, manfaat olahraga bagi tulang dan sendi. Ada banyak sekali orang yang mengalami nyeri punggung. Oleh karena itu,
olahraga dapat membantu mengurangi dari mengalami kondisi tersebut. Yang kedua, aktivitas fisik yang sedang dapat mengobati dan mengurangi rasa sakit yang disebabkan oleh osteoartritis. Yang ketiga, aktivitas fisik terutama pada orang muda dan anak-anak dapat membantu meningkatkan kesehatan mineral tulang dan membantu untuk mempertahankan tulang yang baik, serta untuk meningkatkan kepadanan mineral tulang. Yang ketiga, manfaat olahraga untuk mencegah penyakit kanker. Seseorang cenderung lebih rentan terkena kanker karena tidak melakukan aktivitas fisik. Dan yang kedua, olahraga dapat membantu mengurangi kelelahan selama dan setelah pengobatan akibat kanker, mau kanker payudara dan kanker prostat. Yang keempat adalah manfaat olahraga untuk mencegah penyakit diabetes. Ada banyak sekali orang-orang yang mengidap penyakit diabetes ini. Hal ini dipengaruhi oleh pola makan yang tidak teratur dan tidak sehat. Dengan berolahraga, dapat menahan diri seseorang dan lebih mengatur pola makannya. Lalu yang kedua, olahraga juga bermanfaat bagi orang yang sudah terkena penyakit diabetes dengan membantu mengontrol sensitivitas tubuh terhadap insulin dan juga menurunkan tekanan darah. Kemudian yang kelima adalah manfaat olahraga bagi kesehatan mental dan kesejahteraan. Olahraga membantu mencegah dan mengobati beberapa kesehatan mental seperti demensia dan depresi. Stres dan kecemasan juga dapat dikurangi dengan melakukan banyak olahraga. Dan juga olahraga dapat membuat seseorang menjadi lebih senang, bahagia dan ceria dengan aktif melakukan aktivitas fisik. Yang keenam, manfaat olahraga untuk menurunkan berat badan. Melakukan olahraga secara teratur dapat membantu mengendalikan berat badan dan membuat tubuh menjadi lebih ideal. Seseorang cenderung menjadi gemuk karena mereka tidak mengatur pola makan mereka dan juga tidak aktif dalam melakukan olahraga. Oleh karena itu, olahraga dapat membantu menurunkan berat badan atau obesitas. Lalu yang terakhir, manfaat olahraga bagi anak-anak. Olahraga dapat merangsang perkembangan otot, tulang, sendi, jantung, dan paru-paru pada anak. Olahraga juga membantu anak-anak untuk mempertahankan berat badan mereka dan juga menghindari penyakit osteoporosis di kemudian hari. Poin yang terakhir adalah perawatan tubuh agar tetap sehat dan segar. Nah, usaha kesehatan pribadi adalah usaha dari seorang untuk dirinya sendiri dengan memelihara dan mempertinggi tingkat kesehatannya. Ada beberapa upaya-upaya atau usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk merawat tubuh, seperti memelihara kebersihan dengan mandi secara teratur dan juga menggunakan pakaian-pakaian yang bersih. Kemudian memakan makanan yang sehat dan bergizi, dan juga memiliki cara hidup yang teratur dengan banyak-banyak beristirahat dan juga melaksanakan rekreasi rutin. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan keselamatan jasmani, menghindari tubuh dari terserangnya penyakit, meningkatkan taraf kecerdasan dan rohania, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang bersih dan juga sehat, seperti air yang baik, tempat pembuangan sampah yang rapi dan tidak berceceran, dan yang terakhir pemeriksaan kesehatan yang rutin. Ya, sekian itu saja video dari saya. Semoga paham dan enjoy sama videonya. Thank you.